Saya akan khotbahkan tentang no cross, no crown. Bagi Anda yang tidak paham bahasa Inggris, ini artinya tidak ada mahkota tanpa salib. Haleluya. Klik. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saya tidak bisa mencari atau mendapatkan ayat yang lebih baik mendeskripsikan tentang no cross, no crown, selain daripada ayat-ayat ini. Yesus sudah menanggung salib dan segala konsekuensinya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Setelah salib, maka datanglah mahkota, datanglah peninggian. Klik. Keselamatan kita terima karena anugerah. Kita semua tahu itu. Namun mahkota kita peroleh sebagai hasil perjuangan, kesetiaan, dan kesungguhan kita dalam pengiringan kita pada Tuhan. Dan ketika berbicara cross atau salib, bukan berarti terus segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup ini kita harus menderita seperti Yesus menderita di Kalvari. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah untuk menggapai segala sesuatu, cita-cita Anda, ambisi Anda, visi dan misi kehidupan Anda, perlu yang namanya pengorbanan, perlu pengerahan tenaga, perlu usaha, perlu tekad dan ketekunan, supaya kita tidak menyerah di tengah jalan. Jadi prinsip no cross, no crown, itu sebenarnya berlaku di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya kerohanian. Dalam membangun relasi, Anda perlu no cross, no crown, ya kan? Membangun relasi dengan orang lain, Anda harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban perasaan. Dalam membangun rumah tangga juga demikian. Perlu menanggung sesuatu yang tidak enak. Anda harus bekerja supaya bisa menafkahi keluarga Anda. Itu tidak enak, tidak nyaman. Di dalam mengejar karir, no cross, no crown. Di dalam bisnis serta keuangan, demikian juga. Jadi prinsip ini bukan hanya prinsip rohani. Dalam kehidupan kita secara umum tidak bisa kita cuma mau enaknya saja. Siapa yang mau berkawan dengan Anda kalau Anda selalu mau menang sendiri? Anda tidak pernah mempertimbangkan, memikirkan perasaan orang lain. Anda tidak pernah salah, tidak pernah berterima kasih karena Anda merasa berhak aku ditolong. Siapa yang mau dekat dengan Anda? Anda tidak mungkin mendapatkan relasi yang kuat, relasi yang kokoh. Kalau Anda hanya mau terima, Anda hanya mementingkan diri sendiri. Komitmen selalu mendahului manfaat. Kalau Anda mau menikmati manfaat daripada sebuah relasi, Anda harus komitmen. Kalau Anda mau menikmati manfaat daripada sebuah perusahaan, ya Anda harus komitmen. Jadilah
karyawan, pegawai yang baik di dalam perusahaan tersebut, supaya Anda bisa menikmati manfaatnya. Jadi sekali lagi, keselamatan merupakan langkah awal, dan Tuhan mau kita terus bertumbuh selama masih ada kesempatan. Klik, sekarang saya mau Anda lihat perjalanan hidup kekristenan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan selepas kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita dibangkitkan, kita diperlengkapi dengan kuasa. Apa yang Yesus expect dari kita? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Dengan cepat ada 3 hal. Yang pertama, klik. Yesus mau supaya Anda dan saya berjalan from strength to strength. Supaya kita makin kuat. Sesuai dengan Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Sion ini bisa berarti banyak hal. Salah satunya sebelum kita sampai ke surga, surga juga Sion. Sebelum kita menghadap, berjumpa muka dengan Sang Pencipta kita. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, Tuhan mau membawa kita dari kekuatan kepada kekuatan. Caranya bagaimana? Klik. Melalui lembah baka. Karena satu ayat sebelum ayat yang tadi, dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7, lembah baka dipakai oleh Tuhan sebagai tempat Anda dan saya ditempa kekuatannya. Dibentuk menjadi pribadi sesuai dengan kehendaknya. Apakah kita ini kentang? Apakah kita ini telur? Apakah kita ini kopi? Ketika dicelupkan ke air panas, baik kentang, baik telur, maupun kopi, punya reaksi masing-masing. Kentang yang kelihatannya keras, ketika masuk ke air panas, menjadi lembek. Ada orang yang kelihatannya kuat, kokoh, gagah, begitu kena masalah, loyo. Males pelayanan, males jadi berkat, jadi egois. Itu namanya Anda kentang, lembek. Atau Anda telur. Telur itu awalnya cair, ya kan? Awalnya lunak. Masuk ke air panas, apa yang terjadi? Jadi keras. Jadi kuat, jadi tangguh. Ada orang yang seperti telur. Itu baik. Tapi tidak cukup. Anda harus jadi seperti kopi. Ketika kopi diseduh di air panas, dia bukan saja melebur dengan air panas itu, tetapi dia mengubahkan air panas itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupannya karena aromanya yang harum. Jadi nggak cukup Anda menjadi tangguh, kuat, tekun, bertahan melalui air panas kehidupan, melewati lembah baka yang adalah lembah air mata. Tetapi Anda harus menjadi seperti kopi yang mengeluarkan aroma yang harum, yang menyegarkan mata yang ngantuk. Haleluya! Katakan dulu kanan kiri, jadilah seperti kopi. Kalau perlu tambahin, jangan jadi kentang. Kalau orang Jawa bilang kentang, ya kan? Harus ada tangnya, itu tang, gitu kan? Kentang lu, gitu kan? Daripada ada ngomong binatang, mendingan Anda ngomong kentang, ya kan? Kentang lu, gitu kan? Jadi Tuhan mau Anda dan saya yang sudah mengalami kuasa kebangkitan berjalan from strength to strength. Yang kedua, Tuhan mau membawa Anda dan saya, klik, from glory to glory.
Bagaimana caranya? 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan itu dalam bahasa aslinya, itu artinya weight. Weight itu artinya bobot. Tuhan mau Anda bukan hanya semakin kuat di dalam kehidupan kita, tetapi semakin berkarakter. Karakternya semakin teruji, menjadi pribadi yang berkualitas, seperti kopi tadi. Klik. Disinilah kita melihat prinsip cross before crown. Sebelum mahkota harus ada salib pengorbanan. Thorn before throne. Sebelum Anda naik tahta, ada duri yang harus Anda alami. Supaya Anda memiliki karakter yang teruji. Ada bobot di dalam kehidupan Anda. Bukan sekedar teori hidup Anda. Karena Anda sudah melewati masalah itu. Test before testimony. Sebelum Anda punya kesaksian, Anda harus lewat ujian, bukan? Dari mana Anda punya kesaksian hidup kalau tidak pernah dibebaskan dari suatu masalah? Mess before message. Sebelum Anda punya pesan kehidupan yang bisa dibagikan dan menjadi berkat bagi orang lain, biasanya kehidupan seperti ini keluar dari suatu masa lalu yang amburadul. Masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Mess, kacau balau. Pain before gain. Kita semua sudah tahu kan ini. No pain, no gain. Ini berbicara tentang seberapa banyak kita mengizinkan Kristus mempengaruhi hidup kita. Kita selalu bicara kerajaan surga, kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup dengan prinsip kerajaan. Apa sih maksudnya prinsip kerajaan? Prinsip kerajaan adalah prinsip pemerintahan Allah yang mempengaruhi kita. Omongan kita, pikiran kita, tindak tanduk kita, semuanya merefleksikan bahwa di dalam kita hidup seorang raja namanya Yesus. Itu baru kerajaan, bukan kerajaan yang cuma teori. Tahu ayat-ayat tentang kerajaan, tapi hidupnya tidak menunjukkan pengaruh Kristus. Itu Anda cuma berteori tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Yesaya 43 ayat 21. Satu-satunya cara supaya kita bisa berjalan from glory to glory. Di sana dikatakan firman Tuhan, umatku yang kubentuk. Itu ayatnya, Yesaya 43 ayat 21. Tidak ada cara lain bagaimana Tuhan membawa kita from glory to glory selain dengan membentuk karakter kita supaya apa? Di sana dikatakan yang umatku yang kubentuk untuk memberitakan kemasyuranku. Hanya umat Tuhan, hanya orang percaya yang karakternya teruji yang bisa memasyurkan Tuhan. Kalau Anda punya karakter yang tidak teruji, sulit untuk memasyurkan Tuhan. Malah ada-adanya Anda jadi batu sandungan bagi orang lain. Anda tidak menjadi kesaksian yang baik bagi Kristus. Karena itu harus mau dibentuk supaya pengaruh Kristus itu semakin kental di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, perjalanan hidup umat Kristen, klik. Tuhan mau membawa kita from grace to grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Itu ayatnya di Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini berbicara tentang kasih karunia yang
terus bertumbuh, yang berkelanjutan, yang semakin dewasa. Apa saja kasih karunia yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda? Klik, ada 5 minimal kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Yang pertama disebut sebagai the saving grace, kasih karunia yang menyelamatkan. Ditulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Jangan Anda bicara Ibrani 5, Ibrani 6, ya kan, di bagian awal dikatakan jangan hanya orang Kristen itu hanya bicara tentang asas-asas dasar keselamatan. Jangan berhenti di saving grace. Karena Anda diselamatkan bukan berhenti di saving grace. Kecuali Anda hari ini selamat, 1 jam kemudian seperti penjahat di kayu salib itu kan, langsung mati. Ya itu gak apa-apa. Tapi kan enggak dengan kita. Kita diselamatkan, kita masih hidup. Bergeraklah ke standing grace. Kasih karunia untuk berdiri. Kalau Anda mengerti konteksnya 1 Petrus ini penuh dengan penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah penderitaan badani yang kita alami, Tuhan mau kita tetap stand in grace. Berdiri teguh di atas kasih karunia. Haleluya. Bukan hanya berdiri, bukan hanya semakin kuat, semakin berkarakter. Buat apa sih Anda punya karakter yang baik, tapi kalau Anda tidak move on ke yang nomor 3, serving grace. Tuhan mau Anda melayani satu sama lain, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan sendiri dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, bahkan layani dia dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan takut dan gentar, bukan takut dihukum dan dihakimi, tetapi berbicara tentang respect. Kita menghormati Tuhan. Kita takut jauh daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah artinya melayani, serving grace. Mari melayani Tuhan dengan apa yang Anda punya, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Anda. Bersyukur bagi yang sudah melayani. Anda harus bersyukur, karena pelayanan itu adalah hak istimewa. Ini terdengar seperti klise, seperti hal yang basa-basi, tetapi saya mau katakan bahwa pelayanan sungguh adalah privilege, hak istimewa. Jangan remehkan, jangan merasa, oh aku melayani tapi aku nggak dibayar kok. Ya semua yang melayani di sini juga nggak dibayar. Dibayarnya cuma pakai makanan, itu pun sesekali saja. Ada memang yang digaji karena memang mereka full time. Dan firman Tuhan katakan orang yang sepenuh waktu melayani berhak untuk hidup dari Injil. Bukan saya yang ngomong, Rasul Paulus yang ngomong, 1 Korintus 9 ayat 14. Saya juga nggak dibayar. Saya bayar kalau ke gereja, saudara. Ada sesekali menerima persembahan. Puji Tuhan, syukuri. Tapi bukan gaji tetap. Dari ketawa-ketawa sekarang Anda tegang banget nih, saudara. Biarin aja, biar makin lapar. Atau hilang nafsu makannya malahan ya. Aku kan gak dibayar. So what kalau gak dibayar? Mau sesuka hati Anda gak dibayar? Karena Anda tidak bayar, terus kemudian sesuka hati Anda melayani. Gak seperti itulah. Benar gak? Serving grace. Apalagi nih Pak Benny ini. Lihat, jasaku melayani. Oh, kalau bicara jasa, saya juga berjasa loh. Setiap minggu saya khotbah di sini. Ibu Dora setiap minggu, setiap Rabu, setiap Jumat. Masih harus
WBI lagi. Ya kan? Punya gaji tetap enggak? Kagak. Lihat jasaku. So what gitu loh. Ada satu perumpamaan yang Yesus pernah cerita dalam Lukas 17 yang saya mau Anda mengerti. Lukas 17. Mulai dari ayat yang ke-7 kalau tidak salah sampai ayat yang ke-10. Di sana ada seorang tuan dan hamba. Hambanya ini menolong tuannya, dia bantu tuannya kerja di ladang, membajak, memupuk dan lain sebagainya, dia bantu. Pulang ke rumah, tuannya bilang, kamu belum bisa istirahat. Kamu masih harus siapin makanan buat aku. Ini tuan loh. Tuan ini seperti Tuhan kan? Kok rasanya kejam banget ya Tuhan ya? Yesus kok kejam banget ya sebagai Tuan ya? Seolah-olah kalau Anda tidak mengerti budaya pada waktu itu. Saya mau Anda mengerti tentang pelayanan. Makanya saya sharing ini Lukas 17. Setelah makanan dia siapkan, tuannya selesai makan, baru kalau tuannya sudah bilang kamu boleh istirahat, baru dia bisa makan. Baru dia bisa istirahat. Itu pun Yesus ngomong lagi, adakah tuan itu akan berterima kasih kepada hambanya? Jawabannya tidak. Tuannya tidak akan berterima kasih kepada hambanya. Mungkin Anda akan berpikir, wah kejam kali Yesus ini ya. Kita sudah melayani dia, sudah berkorban waktu, tenaga, uang. Kok malah dia nggak terima kasih sama aku? Tunggu dulu. Kita tahu Yesus tidak seperti itu. Tapi ini bicara budaya pada waktu itu. Betapa melayani itu sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya hak untuk ngomong, lihat nih, aku pelayanan. Kita nggak punya hak sama sekali untuk ngomong itu. Saya bacakan ayat yang terakhir ya. Ayat Lukas 17 ayat yang ke-10. Supaya Anda mengerti. Sana dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pada zaman itu, kenapa Yesus pakai perumpamaan ini? Sehingga pendengarnya itu bisa mengerti. Hamba itu doulos. Tuan itu kurios. Doulos lawan kurios. Hamba setelah dia melayani kepentingan kuriosnya, dialah yang harus berterima kasih kepada tuannya. Dia yang harus ngomong sama tuannya, Tuan, terima kasih. Kenapa? Karena engkau sudah mengizinkan aku untuk melayani engkau. Itu sikap yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan. Bukan kita maunya, oh Tuhan, engkau hutang ya sama aku. Nggak ada cerita. Anda yang harus berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Aku bisa melayani engkau hari ini. Haleluya. Jadi orang Kristen jangan kebalik-balik, saudara. Kita, Anda yang melayani, baik singer, WL, pemain musik, usher, petugas kolekte, pendoa syafaat, Anda yang harus berterima kasih sama Tuhan. Yang mengizinkan Anda untuk melayani. Bukan Anda sok-sokan, gereja berhutang kepadaku. Siapa bilang? Menurut perumpamaannya Yesus tidak seperti itu. Karena Yesus yang sudah bayar harga dulu, dia yang sudah mati bagi Anda dan saya. Dia yang sudah menderita, yang mungkin tidak akan pernah Anda derita seperti yang Yesus alami. Kecuali Anda sebagai misionaris mungkin mengalami atau Anda hidup di daerah konflik, daerah yang sangat rasis atau daerah yang sangat-sangat menentang kekristenan, Anda mungkin mengalami penderitaan badani. Tapi menurut saya kalau Anda tinggal di Jakarta, di kota sih, tidak akan pernah harus mengalami seperti yang Yesus alami. Ingat ya,
Pelayan Tuhan, gereja tidak berhutang apa-apa pada Anda. Jasa Anda nih, kalau mau perhitungan, jasa Anda sudah dibayar oleh Tuhan. Dengan apa? Dia kasih nafas kehidupan buat Anda. Dia kasih kesehatan buat Anda bisa bekerja untuk menafkahi keluarga Anda. Dia sudah bayar setiap tanggal 1 atau tanggal 25, tergantung perusahaan Anda. Tuhan sudah bayar. Coba Anda ngomong sama bos Anda di kantor. Pak, saya ini udah kerja 30 tahun. Bos Anda akan bilang apa? So what? Setiap tanggal 1 gue udah bayar kan? Janganlah memanipulasi Tuhan seperti itu. Manusia di bumi aja tidak mudah dimanipulasi kok, apalagi Tuhan. Serving grace. Saya jadi kelamaan di sini, saudara ya. Nggak apa-apa. Ya itulah Mount Hermon, nggak apa-apa. Ya kalau bukan jemaat Mount Hermon, keluar ini sudah, saudara. Kalau jemaat Mount Hermon Tulen, wah senang dengar khotbah seperti ini. Jemaat gereja lain belum tentu. Apalagi yang mendua hati. Gereja gua di sana lebih bagus. Terserah. Haleluya. Beginilah konsekuensi kalau Anda datang ke Mount Hermon. Satu hari bisa ketawa-ketawa, khotbahnya senang, ya kan, lucu-lucu. Minggu depannya gelap, kelam, kapan kelarnya ini? Aduh, dimarahin terus nih. Gue udah tersinggung nih. Itulah Mount Hermon. Haleluya. Tapi perlu supaya kita berjalan from strength to strength, from glory to glory, from grace to grace. Haleluya. Singing grace. Nggak usah ngomong lah kalau Mount Hermon tidak perlu diulas lagi. Kita semua punya singing grace. Termasuk yang suaranya fals pun punya singing grace. Gak apa-apa, itu kasih karunia. Asal jangan disuruh tampil solo ya kan, yang fals-fals ini kan. Ada satu kali di sebuah bar, ya kan. Pernah juga saya pergi ke bar rupanya ya. Ada bule nyanyi dengan semangat. I believe I can fly. Nyanyinya fals tapi saudara. Saya nggak bisa sih nyanyi fals, cuman dia fals banget hari itu. Pendeta saya waktu di Amerika berani juga saudara. Pendeta saya yang pernah khotbah di sini, dia datengin tuh bule. Dia ngomong begini loh. You believe you can fly. I don't believe you can sing, katanya. Engkau percaya engkau bisa terbang, kan dia nyanyinya I believe I can fly. Pendeta saya bilang, tapi aku nggak percaya engkau bisa nyanyi. Jadi mendingan diem. Haleluya. Kalau Anda sadar diri suaranya fals ya, pelan-pelan lah nyanyinya ya kan. Bukan tidak boleh. Dan yang terakhir, sufficient grace, ini mungkin yang paling sulit. 2 Korintus 12 ayat 9 Anda tahu bahwa Paulus berdoa 3 kali dia mendoakan supaya duri dalam daging itu terlepas dari hidupnya. Jawaban Tuhan cuman, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Inilah tingkatan grace kalau Anda mau suka tingkatan-tingkatannya seperti ini. Jangan cuma berhenti di saving grace. Karena ada standing grace, ada serving grace, ada singing grace. Singing grace ini bukan hanya menyanyi, tetapi juga memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak layak didengar oleh pendengar kita. Seperti Tuhan ngomong bahwa kita bukan lagi orang berdosa, itu perkataan kasih karunia. Kita tidak layak terima kasih karunia itu. Kebaikan itu kita tidak layak, tapi Tuhan kasih.
Tuhan perkatakan itu tentang kita. Itulah saving grace dan sufficient grace dalam segala keadaan, di dalam kelemahan pun, di dalam hal yang Anda pikir itu adalah kutuk dalam kehidupan Anda pun, Anda berani berkata, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Dan saya perlu memberikan peringatan kepada Anda, klik, jangan terjebak dengan yang namanya cheap grace, kasih karunia yang murahan. Seperti apa sih kasih karunia yang murahan itu? Dicampur aduk dengan usaha manusia. Anda tidak bisa membeli kasih karunia Tuhan. Anda hanya bisa percaya kepada Dia. Maka Dia memberikan kasih karunia itu kepada Anda. Jangan juga hidup dengan hyper grace. Hyper itu kelewatan, hidup sesuka hati dan merasa bahwa Anda adalah orang percaya. Orang percaya yang sejati tidak hidup sesuka hati. Tapi ada takut akan Tuhan. Rasa hormat kepada Dia. Haleluya. Saya akan tutup dengan berbagai mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ini juga termasuk ekspektasi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang Kristen yang sudah mengalami kuasa kebangkitan itu, bagaimana kita harus hidup. Ada berapa mahkota? 5. Banyak orang ngomongnya 5. Ya, saya bukan pendeta biasa, jadi lebih dari 5. Haleluya. Saya tidak sedang meninggikan diri ya saudara ya, cuman saya suka hal-hal yang tidak mainstream. Kalau orang sukanya 5, ya nggak apa-apa, nggak salah juga sih. Sebenarnya bisa diringkas menjadi 5. Tapi saya sukanya yang tidak seperti biasa. Oke, yang pertama kita lihat. Mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 25. Mahkota abadi atau sering disebut sebagai mahkota pemenang diraih oleh orang percaya karena ketaatannya pada Injil dan tetap menguasai diri di dalam segala hal. Orang Yunani itu punya lomba lari obor. Lomba lari obor ini tidak seperti lomba lari biasa, siapa yang tercepat dia yang menang. Lomba lari obor, yang menang adalah yang selesai duluan, yang finish duluan, tapi apinya tetap menyala. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita cepat, tapi apinya padam. Tapi cepat, ya kan? Secepat-cepatnya dengan api yang tetap menyala. Maka disediakan mahkota yang abadi, mahkota pemenang. Yang kedua, klik. Mahkota kemegahan atau mahkota sukacita tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Ini diraih oleh orang percaya yang menuntun orang lain pada keselamatan. Jadi kalau Anda seorang penginjil, mahkota kemegahan, mahkota sukacita menantikan Anda di surga. Anda yang terlibat di dalam pelayanan di tubuh Kristus, mahkota sukacita menantikan Anda di surga. Haleluya. Yang ketiga, klik, disebut sebagai mahkota kebenaran, tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ini ayat yang Anda sudah sangat familiar. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya kan, tolong. Jangan pakai ayat itu pada obituari Anda kalau hidup Anda amburadul. Seringkali kan kita tahu hidupnya orang itu seperti apa. Begitu mati, tulisannya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Oh, tidak dengan baik kalau hidup Anda amburadul, saudara. Terlalu pede aja itu namanya. Kalau Paulus, iya. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena kita tahu hidupnya kan. Diraih oleh orang percaya yang mampu bertahan dalam tekanan pelayanan dan tekanan kehidupan dengan setia sampai akhir. Meskipun melalui penderitaan, penghinaan, serta hal-hal yang menyakitkan. Yang keempat, klik. Mahkota kehidupan, ini yang paling kita kenal. Ditulis dalam Yakobus 1 ayat 12-13, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ini yang paling sering
digaungkan mahkota kehidupan. Banyak lagu tentang mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diperoleh orang percaya yang dalam kehidupan sehari-harinya menghadapi berbagai pencobaan, tetapi mulutnya, pikirannya, hatinya selalu tertuju kepada kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi ini penting bagi para pelayan Tuhan. Anda yang melayani Tuhan, mari kita jaga mulut dari perkataan yang jahat dan jaga hati yang mendua, supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu. Saya heran masih ada orang yang mengkritiki tempat ibadah kita. Saya heran pelayan Tuhan mengkritik tempat ibadah kita. Saya mau bilang ya, tempat ibadah kita ini nih, sekarang ini nih, dibandingkan yang dulu bagaimana menurut Anda? Sangat bagus. Dan saya mau bilang, saya berani bilang, gereja ini nih, gedung ini nih, jauh lebih bagus dari mungkin 70-80% gedung gereja di seluruh Indonesia. Tapi masih ada yang kritik. Masih ada yang kurang. Saya bingung loh. Ada orang yang tidak tahu bersyukur ya. Tolong kalau Anda melayani Tuhan, pelayan Mount Hermon, saya nggak mau ngomong lah kalau Anda melayani di gereja lain ya terserah lah, gereja lain punya aturan lain. Tapi Anda melayani di gereja Mount Hermon, tolonglah jaga mulut Anda, jaga hati Anda, hargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita. Haleluya! Kita punya LED ini, saudara. Berapa banyak gereja sih yang punya LED? Berapa banyak? Kalau kita tidak tahu bersyukur, entah apa yang akan membuat kita bersyukur. Saya nggak tahu, saudara. Kurang inilah, kurang itulah. Ada. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, saudara. Sorry saya harus ngomong begini. Lebih baik Anda mendengar dari saya daripada mendengar daripada orang itu. Supaya kalau orang itu sudah mulai buka mulut di depan Anda bisa merespon seperti saya merespon. Amin. Jangan malah ikut-ikutan, oh benar juga ya. Jelek banget tuh tempat ibadah kita. Anda termanipulasi. Lihat dong dari mana kita beranjaknya, dari mana. Makanya kalau membandingkan diri itu jangan bandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dengan diri kita sendiri 10 tahun yang lalu. Itu baru kompetisi yang sehat. Haleluya. Bukan kita tidak berusaha loh sebagai gereja. Tapi kita perlu keterlibatan lebih banyak orang. Gak mungkin dong ya kami minta Sami untuk mengkoordinir semua ibadah yang ada, ya kan? Dari ibadah umum, ibadah pemuda, remaja, WBI, sekolah minggu, semuanya Pak Sami yang harus. Kan gak mungkin, perlu. Makanya saya selalu mengajak, ayo, kalau remaja kita mau jalan, perlu keterlibatan orang tua. Ayo, para orang tua. Ingat nggak, dulu kita punya remaja? Punya. Kenapa nggak jalan? Karena orang tuanya sering ajak anaknya jalan-jalan di hari ibadah remaja. Anaknya mau ikut remaja, nggak boleh sama papanya. Sibuklah, acara keluarga lah. Kemudian sekarang dikritik, kenapa nggak ada remaja di gereja? Bukan nggak ada, pernah ada. Cuman sebuah program tidak akan jalan kalau cuman 1-2 orang saja yang menjalani. Ayo sama-sama. Bergandengan tangan sama-sama. Bosen gak sih Anda cuman lihat saya, lihat Ibu Dora, Cika, Ibu Foni, itu lagi yang melayani.
Carter, tiap kali main musik Carter. Kayak nggak ada pemain musik lain, saya tidak meremehkan Carter. Cuman kan perlu ada pemain cadangan, bener nggak? Begitu ada pemain cadangan, keluar. Baru 1 bulan, keluar ke gereja lain. Maunya tiap minggu melayani. Nanti melayani nggak dibayar, ngeluh juga, kok nggak dibayar? Haleluya. Ayo, hidupi kuasa kebangkitan Kristus. Dengan mengucap syukur, dengan melihat, memandang kepada kekekalan. Jangan membanding-bandingkan diri dengan gereja lain. Ayo fokus pada gereja kita sendiri. Fokus pada keluarga kita sendiri. Nggak usah kepo ngurusin keluarga orang lain. Haleluya. Saya tulis di sini, tapi agak kejam sih ini. Cuman mendingan nggak usah diomongin lah. Kami hargai semua masukan. Tapi jangan ngambek kalau masukannya belum bisa terlaksana. Itu yang saya tulis. Haleluya. Mahkota kehidupan menantikan kita. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 3 dan 4. Diterima oleh orang percaya yang dalam pelayanan dan kehidupannya didapati Tuhan tulus. Tidak mencari keuntungan serta tidak memanfaatkan hidup orang-orang yang dilayaninya maupun orang-orang yang di sekitarnya. Bukan berarti tidak boleh minta bantuan orang lain, tetapi tidak untuk keegoisan semata. Gereja harus punya mental bengkel, bukan mental showroom. Gereja bukan showroom. Gereja itu bengkel. Anda tahu bedanya kan? Kalau showroom itu yang penting keren. Dangkal nggak apa-apa, yang penting keren. Memanjakan, menekankan hiburan, kompetisi untuk menjadi yang terbesar, yang paling rame. Kita ini mental bengkel sebenarnya. Ya, sering dikatakan gereja itu rumah sakit. Kita melatih, mendidik, mengubahkan hidup yang rusak menjadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, ada yang disebut sebagai mahkota emas. Coba diklik. Miss Candace. Klik. Mahkota emas. Wahyu 4 ayat 3 dan 4 diterima oleh orang percaya yang melayani sepenuh waktu, banyak meluangkan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Yang ketujuh dan yang terakhir disebut sebagai mahkota keagungan. Yesaya 62 ayat yang ketiga diterima oleh orang percaya yang meskipun dalam berbagai tantangan yang sulit tetap fokus pada hidup melayani dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Klik. Terakhir, mari kita baca sama-sama. Ini perkataan Yesus, Wahyu 3 ayat yang ke-11. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.